Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hasanah. Di sini saya dari kelas 61 Pendidikan Biologi Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi tumbuhan dengan judul Prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen ekosistem, di mana komponen ekosistem ini terbagi atas segi struktur dasar ekosistem yang terbagi atas dua komponen, yaitu komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, misalnya binatang, tumbuhan, mikroba. Kedua, komponen abiotik adalah komponen benda mati, misalnya air, udara, tanah, dan energi. Kedua, yaitu dari segi trofik atau nutrisi, terbagi dua komponen, yaitu komponen autotrofik, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri berupa bahan organik berasal dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan klorofil dan energi utama berupa radiasi matahari. Kedua, komponen heterotrofik, yaitu organisme yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya, sedangkan bahan organik yang dimanfaatkan itu disediakan oleh organisme lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menurut Odom tahun 1993 dan Reso Sodarmo dan kawan-kawan tahun 1986 mengemukakan bahwa semua ekosistem apabila ditinjau dari segi struktur dasarnya yaitu terbagi 4 komponen. Pertama, komponen abiotik atau non-hayati. Yang kedua, komponen produsen. Ketiga, komponen pengurai. Dan keempat, komponen konsumen. Di dalam komponen konsumen ini terbagi atas 4 golongan. Pertama, golongan herbivora. Kedua, golongan karnivora kecil dan omnivor. Ketiga, golongan karnivora besar atau karnivora tingkat tinggi. Yang keempat, tumbuhan atau binatang yang hidupnya sebagai parasit, scavenger atau saproba. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan dalam ekosistem. Menurut Irwan tahun 1992, ekosistem itu mempunyai keteraturan sebagai perwujudan dalam kemampuan ekosistem untuk memelihara diri sendiri, mengatur diri sendiri, dan dengan sendirinya mengadakan keseimbangan kembali. Keseimbangan yang terdapat dalam suatu ekosistem disebut homostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, habitat dan relung. Istilah habitat dapat juga dipakai untuk menunjukkan tempat tumbuh sekelompok organisme dari berbagai spesies yang membentuk suatu komunitas. Di dalam habitat, setiap makhluk hidup mempunyai cara tertentu untuk hidup. Misalnya, burung yang hidup di sawah, ada yang makan serangga, ada yang makan buah padi, ada yang makan katak, ada juga yang makan ikan. Cara hidup organisme seperti itu relung atau niche. Relung yaitu posisi atau status organisme dalam suatu komunitas atau ekosistem tertentu. Relung suatu organisme ditentukan oleh tempat hidupnya atau habitat dan oleh berbagai fungsi yang dikerjakan, sehingga dikatakan sebagai profesi organisme dalam habitatnya. Selanjutnya, energi dalam ekosistem. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja menurut Odom tahun 1993. Energi yang dimiliki oleh setiap organisme hidup adalah energi kimia yang diperoleh dari makanannya dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Misalnya, manusia memerlukan energi untuk berjalan, untuk berpikir, untuk beraktivitas lainnya. Bentuk-bentuk energi yang nyata berguna bagi organisme hidup dapat berupa energi mekanik, energi kimia, energi radiasi, dan energi panas.
Selanjutnya yaitu adanya hukum termodinamika. Yang pertama adalah hukum termodinamikal, yaitu energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain, tetapi tidak pernah dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kedua adalah hukum termodinamika 2, yaitu setiap terjadi perubahan bentuk energi pasti terjadi degradasi atau energi dapat berbentuk energi yang berpusat menjadi bentuk energi yang terpancar. Dan di dalam proses transformasi, energi selalu melepaskan panas dalam bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Rantai makanan. Rantai makanan yaitu transfer atau pemindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang dimakan dan yang memakan. Pada prinsipnya, rantai makanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, rantai saprofit. Jaring makanan. Jaring makanan yaitu gabungan dari berbagai rantai makanan menurut Odum tahun 1993. Semua rantai makanan dalam suatu ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antar rantai makanan. Makin banyak rantai makanan dan makin besar kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaringan makanan akan menunjukkan kestabilan ekosistem makin tinggi. Selanjutnya tingkat trofik. Menurut Hedy dan kawan-kawan tahun 1986, tingkat trofik menunjukkan urutan organisme dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Oleh karena itu, berbagai organisme yang memperoleh sumber makanan melalui langkah yang sama dianggap termasuk ke dalam tingkat trofik yang sama. Tingkat trofik yaitu ada 5. Pertama, tingkat trofik 1 sebagai produsen, tingkat trofik 2 yaitu sebagai herbivora, tingkat trofik ketiga sebagai karnivora kecil, tingkat trofik keempat sebagai karnivora besar, tingkat trofik kelima sebagai perombak. Selanjutnya yaitu struktur trofik dan piramida ekologi. Menurut Odum tahun 1993, fenomena interaksi yang terjadi dalam rantai makanan dan hubungan antara ukuran organisme dan metabolismenya menghasilkan berbagai komunitas dengan struktur trofik tertentu. Menurut Odum tahun 1993 dan Reso Sodarmo dan kawan-kawan tahun 1986 menyatakan bahwa dinamika ekologi itu dapat menggambarkan atau secara grafik struktur trofik dan fungsi trofik. Struktur dan fungsi trofik dapat terlihat pada masing-masing tipe piramida. Piramida ekologi dapat digolongkan menjadi 3 tipe piramida. Pertama, piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan jumlah individu organisme pada tiap tahap tingkatan trofik. Kedua, piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomasa organisme pada tiap tahap tingkatan trofik. Ketiga, piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.